Selamat malam dan selamat datang pada debat calon ketua umum HIMTI 2024. Perkenalkan, saya Santi dan partner saya Rehan yang akan memandu jalannya debat hari ini. Debat ini merupakan ajang untuk mengenal lebih jauh mengenai ide dan pandangan para calon ketua umum HIMTI yang akan memimpin pada periode 2024. Dan sekarang kami akan memperkenalkan 3 calon ketua umum HIMTI yang akan berdebat malam ini. Calon nomor 1, Lindan Cristiano. Calon nomor 2, Sharon Yelina Yoe. Calon nomor 3, Angeline Rachel. Kepada ketiga calon akan menyalakan kameranya. Dan sembari menunggu ketiga calon menyalakan kamera, mari kita saksikan video kampanye dari ketiga calon ketua umum HIMTI 2024. Hai teman-teman School of Computer Science, perkenalkan aku Lindan Cristiano dari jurusan Computer Science BINUS Malang. Dan aku adalah salah satu kandidat Chairman HIMTI 2024. Sebagai kandidat Chairman HIMTI, aku ingin meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa SOCS, baik dari panitia maupun peserta, lewat event-event yang diadakan oleh HIMTI. Lalu, aku juga ingin mendorong mahasiswa SOCS untuk lebih aktif dalam berorganisasi, sehingga ikatan antar keluarga HIMTI semakin erat, dan membuat masyarakat lebih mengenal HIMTI serta memberikan dampak positif dan sustainability terhadap masyarakat. Tujuan yang sudah saya sampaikan tadi akan saya wujudkan dengan menjalankan beberapa program kerja. Yang pertama adalah Skill Fest. Skill Fest merupakan acara yang mengadakan kegiatan pelatihan soft skill maupun hard skill untuk para anggota SOCS dengan mengundang pembicara atau pelatih yang berpengalaman. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan penerus bangsa menghadapi perkembangan teknologi dan menambah soft skill mereka. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari event Skill Fest ini, HIMTI akan mengadakan survei untuk anggota SOCS. Kira-kira apa yang sangat ingin mereka pelajari? Lalu dari survei tersebut, HIMTI akan membuat acara yang sesuai dengan minat anggota SOCS. Yang kedua adalah Commit. Commit adalah event yang terjun ke komunitas-komunitas untuk memberikan dampak positif pada lembaga yang membutuhkan. Misal, HIMTI mengadakan bakti sosial ataupun pelatihan komputer atau pemrograman kepada masyarakat atau sekolah-sekolah. Selain menambah value dari lembaga yang dilatih, hal ini akan membuat HIMTI lebih dikenal baik oleh masyarakat karena memajukan literasi digital di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Sharon Selinayo dari jurusan Data Science. Saya merupakan salah satu calon Chairman of HIMTI 2024 dengan nomor urut 2. Saya adalah orang yang memiliki niat, ketulusan, dan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab. Selain itu, saya juga orang yang tegas namun tetap humble, rela berkorban, all out dalam mengerjakan sesuatu, baik dalam mengatur waktu, dan yang paling penting adalah solid. Setelah memperkenalkan diri, maka saya akan membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan pada saat saya menjadi Chairman HIMTI 2024. Yang pertama adalah HIMTI Boncamp. HIMTI Boncamp adalah sebuah acara yang akan diadakan di Semarang sebagai region BINUS yang berada di tengah antara Greater Jakarta dan Malang. Acara ini terdiri dari bonding dan juga pembelajaran tentang seputar IT. Acara bonding dilaksanakan untuk membuat seluruh region yang ingin berkenalan dengan aktivis serta pengurus dari berbagai region lainnya. Dikarenakan sangat sedikit kesempatan kita untuk bertemu dengan anak-anak di luar region masing-masing. Rangkaian acaranya terdiri dari aktivitas di sekitar kota Semarang, barbecue yang akan diisi dengan games-games yang mendekatkan aktivis dan juga pengurus, serta mengadakan beberapa fun games tentang IT. Tentunya untuk melaksanakan acara ini kita butuh panitia dan juga peserta yang menyukseskan acara ini. Selain itu, ada yang kedua yaitu HIMTI Got Talent. Seperti namanya, acara ini adalah ajang pencarian bakat. Tujuan dari acara ini adalah agar seluruh binusian dapat menunjukkan keahliannya dan mendapatkan chance untuk menunjukkan talent bebas, asal tidak mengandung hal-hal yang buruk. Rangkaian acaranya terdiri dari proses penyisihan, dan pada penghujung acara akan ada awarding dan dibuat sedikit megah untuk mengapresiasi binusian yang sudah memberanikan diri. Menurut saya, kedua acara ini sangat membantu HIMTI dalam mengembangkan dan mencapai visi serta menjalankan misi.
Buat target untuk Himti BINUS ke depannya, saya harap bisa menjadi wadah bagi aktivis-aktivis maupun seluruh mahasiswa-mahasiswi SOCS dalam mengasah hard skill maupun soft skill. Sebagai himpunan, saya ingin Himti menjadi tempat untuk belajar, meningkatkan integritas dan sifat serta etika yang baik. Selain itu, juga mendapatkan pengalaman bekerja dalam tim dan menyelesaikan masalah di skala divisi maupun acara. Yang terpenting adalah seluruh region Himti, yaitu Kemanggisan, Alam Sutra, Senayan, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Malang, mendapatkan kesetaraan bekal dan juga pengalaman. United we stand, together for a better tomorrow. Terima kasih buat yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Rachel, biasa dipanggil Rachel. Saya merupakan mahasiswa jurusan Computer Science BINUS Alam Sutra dan merupakan kandidat nomor 3 Ketua Umum Himti 2024. Program kerja saya adalah HIFEM dan HISTOR. Sesuai dengan tagline Himti yaitu One Family One Goal, saya mengajukan program HIFEM atau Himti Family Gathering. HIFEM merupakan program kerja yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota Himti dari berbagai region, membangun solidaritas dan membangun rasa kekeluargaan di dalam organisasi dengan cara membuat acara kebersamaan yang tentunya sangat seru dan juga menyenangkan sehingga memiliki kesan tersendiri untuk para anggota Himti agar tercipta juga lingkungan organisasi yang suportif, positif, dan bersama-sama berjuang mencapai tujuan organisasi. Dengan HIFEM, kita akan berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk bisa berbagi pengalaman, berdiskusi, outbound, dan brainstorming. Melalui HIFEM ini diharapkan juga bukan hanya memberikan dampak positif untuk internal Himti, akan tetapi juga kepada lingkungan kita melalui kegiatan sosial yang akan kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya itu, Himti juga memerlukan pendanaan untuk menunjang berbagai kegiatan dan acara Himti. Oleh karena itu, saya mengajukan HISTOR, yaitu Himti Store, yang merupakan program kerja yang bertujuan untuk mencari sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai acara dan kegiatan Himti yang akan dijalankan nantinya. Nah, HISTOR ini akan diadakan secara rutin dengan menu yang bervariasi, bisa berupa penjualan merchandise, makanan, minuman, dan lain-lain. Seluruh keuntungan yang didapatkan dari HISTOR akan masuk ke dalam kas Himti region masing-masing untuk mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan Himti dapat memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain mendapatkan dana, dengan HISTOR, aktivis Himti juga bisa belajar mengenai entrepreneurship. Kemudian, untuk target Himti ke depannya, saya melihat Himti sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan mengeksplorasi lebih dalam potensi diri, sehingga terbentuk Himti yang dinamis dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Diiringi dengan rasa kekeluargaan dan kerjasama yang kuat, saya ingin Himti menjadi pondasi bagi kita, mahasiswa School of Computer Science, untuk mengasah kepemimpinan dan skills kita, baik itu hard skills maupun soft skills. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama growing in innovation, shining together towards a radiant tomorrow. Sekian dari saya, kandidat nomor 3 Ketua Umum Himti 2024. Sebelum memulai sesi debat, izinkan kami untuk membacakan beberapa rules untuk sesi debat hari ini. 1. Setiap calon wajib mengikuti kegiatan debat dengan tertib. 2. Setiap calon akan dipersilakan untuk memberikan pernyataan serta tanggapan terhadap paslon lain oleh moderator. 3. Waktu untuk memberikan jawaban atas satu topik adalah 3 menit dan waktu untuk menanggapi calon lain adalah 2 menit. 4. Dilarang menghina suku, agama, ras, golongan, dan calon lainnya. Sekian rules dari sesi debat hari ini. Kami juga ingin menegaskan bahwa semua yang terjadi pada sesi debat akan berakhir pada sesi ini juga tanpa terkecuali. Melalui debat ini, diharapkan teman-teman mahasiswa School of Computer Science dapat memiliki bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya secara tepat dan objektif. Sistematika debat kali ini memiliki beberapa tahap.
di mana yang pertama, setiap calon akan diberikan waktu 3 menit untuk memberikan jawaban perihal topik yang dibawakan secara bergantian. Dan yang kedua, dalam tiap topik, moderator akan mengizinkan 2 calon untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan jawaban dari calon lainnya. Dan pada hari ini, terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam debat. Di antaranya, yang pertama, HIMTI sebagai wadah Fakultas SOCS, kedua, kualitas sumber daya manusia, 3, sumber pendanaan HIMTI, 4, visi dan misi HIMTI, 5, dan yang terakhir, target setiap calon untuk 1 periode selanjutnya. Itu dia beberapa topik yang akan kita bahas dalam sesi debat hari ini. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi debat hari ini. Kita akan mengawali debat dengan topik HIMTI sebagai wadah Fakultas SOCS. Pertanyaannya, bagaimana cara HIMTI sebagai sebuah himpunan untuk menaungi satu fakultas SOCS dengan keberagaman latar belakang yang berbeda-beda? Dan menurut Anda, apakah HIMTI sudah berhasil menaungi fakultas SOCS? Oke, dan saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Jadi, apakah HIMTI sudah berhasil atau belum ya? Bagi saya, HIMTI saat ini sudah berhasil untuk menaungi sebagai wadah ya, untuk mahasiswa School of Computer Science, terlebih di region masing-masing. Karena kita kan ada 7 region, jadi kalau dari saya sendiri, untuk region Malang, sudah cukup berhasil. Karena dengan adanya HIMTI ini, banyak mahasiswa School of Computer Science yang merasa terbantu dengan adanya event-event dan workshop yang diadakan oleh HIMTI. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan apakah HIMTI sudah menaungi Fakultas SOCS atau belum, menurut saya sudah. Karena dari proker-proker yang sudah dilakukan oleh HIMTI itu sangat membantu mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas SOCS. Selain itu, HIMTI juga merupakan salah satu himpunan yang merger ya. Jadi di seluruh 7 region yang ada BINUS-nya, HIMTI semua ada di situ. Jadi tidak hanya Fakultas SOCS di satu region, tapi juga 7 region. Selain itu juga banyak proker-proker yang benar-benar sangat membantu tuh, contohnya seperti kayak Responsi, atau programming class, T-shop, workshop yang kayak gitu, itu semua orang bisa ikut kan. Jadi HIMTI sangat bisa menaungi Fakultas SOCS. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Terakhir, saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, HIMTI sudah berhasil menaungi mahasiswa SOCS karena HIMTI itu juga sudah menyelenggarakan berbagai acara yang mendukung mahasiswa SOCS untuk bisa berkembang. Selain itu, HIMTI juga bisa menjadi wadah untuk mahasiswa SOCS untuk mengasah hard skill dan soft skill-nya melalui organisasi HIMTI sendiri. Kemudian HIMTI juga sudah mengadakan berbagai seminar dan workshop tambah insight untuk para mahasiswanya yang bisa diikuti oleh kalangan umum juga. Kemudian HIMTI juga senantiasa open program kerja baru yang bisa mendukung peningkatan skill dari mahasiswanya dan insight dari mahasiswanya. Kemudian HIMTI juga memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dengan praktisi industri melalui company visit dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon.
Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, saya sangat setuju ya dengan calon nomor 3 yaitu Angeline Rachel bahwa HIMTI sangat bisa menaungi Fakultas SUCS. Untuk itu, saya ingin menanyakan kira-kira apa saja program kerja dan manfaatnya bagi Fakultas SUCS. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Berikutnya, saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, untuk program kerja saya yang akan dijalankan setahun ke depan jika saya terpilih adalah yang pertama ada HIFAM, yaitu HIMTI Family Gathering. Program ini bertujuan untuk mempererat lagi hubungan antar anggota HIMTI dari berbagai region melalui acara kebersamaan. Kemudian manfaatnya ya tidak lain dan tidak bukan untuk membangun solidaritas dan rasa kekeluargaan di dalam organisasi melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan ini. Kemudian yang kedua, karena saya itu sangat sadar akan kebutuhan pendanaan di setiap acara HIMTI, maka dari itu saya membuat program kerja juga yang bertujuan untuk mencari sumber pendanaan, yaitu namanya HISTOR, yaitu HIMTI Store. Program ini bertujuan untuk mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk HIMTI dan sekaligus memberikan peluang bagi anggota HIMTI untuk bisa belajar mengenai entrepreneur. Program ini bisa menjual merchandise, makanan, dan minuman untuk mengumpulkan dana bagi HIMTI. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan kepada waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 1, Lindan. Tadi Anda menjawab bahwa Anda melihat di BINUS Malang sendiri HIMTI sudah berhasil menaungi mahasiswa SUCS. Bagaimana dengan region-region lainnya? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Berikutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk moderator atas waktunya dan terima kasih juga untuk calon nomor 3 atas pertanyaannya ya. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana untuk region lainnya. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk region-region lainnya sudah berhasil juga. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu, kita bisa melihat dari event terbesar kita ya, yaitu Tekno, itu bisa kita bilang cukup sukses ya. Karena di sana, untuk anak-anak periode 7 yang baru ya, itu antusias untuk mengikuti acara tersebut. Nah, jadi menurut saya HIMTI sudah bisa menaungi SOCS dengan baik. Dan juga sudah bisa menambah hard skill serta soft skill mereka juga. Baik dari sisi aktivis maupun member. Karena kalau dari sisi aktivis, sekarang saja teman-teman kita itu aktivis ya, itu sudah punya banyak teman ya, dari berbagai macam region. Seperti itu. Jadi selain menambah hard skill, juga menambah soft skill dan teman juga. Lalu untuk dari sisi member, mereka juga bisa merasakan manfaat dari yang kita laksanakan saat ini. Seperti misalnya kayak kemarin ada Tekno, itu mereka bisa merasakan manfaatnya. Lalu kalau misalnya ada TechFest, Fishshot, dan lain-lainnya. Seperti itu. Seperti segitu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dengan ini, debat mengenai topik 1 sudah selesai. Oke, baik. Dan sekarang kita akan masuk ke topik kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara pembagian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rata ke dalam seluruh program kerja serta komisi divisi yang ada dalam HIMTI? Saya persilahkan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana cara pembagian rata untuk
dari segi acara maupun komisi dan divisi. Menurut saya, untuk membagi pengurus ataupun aktivis ke dalam komisi, divisi, dan juga acara, kita harus melihat dari passion mereka. Jika mereka mengerjakan itu dengan passion, maka acara itu akan sukses, ataupun komisi divisi itu akan berjalan dengan lancar. Seperti contohnya, seperti komisi 2 misalnya, untuk Himtikare ataupun PM. Untuk PM sendiri, orang-orangnya di sana biasanya lebih ke TikTok, lebih ke IG, dan mengurus sosmed gitu. Jadi orang-orang yang di sana itu dimasukkan berdasarkan misalnya mereka suka mengurus hal-hal yang ada di sosmed. Kalau Himtikare itu orang-orang yang suka bikin acara-acara internal untuk Himti sendiri ya, dan bisa mengajak mereka untuk bonding. Jadi kita melihat dari sisi sifat dan juga passion gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Dan selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pembagian dan kualitas pekerjaan di seluruh komisi dan divisi Himti dilakukan dengan prinsip kesetaraan, kompetensi, dan kesesuaian minat mahasiswa yang ingin bergabung ke Himti. Pertama-tama, kita bisa melakukan asesmen awal untuk menggali potensi, minat, dan kemampuan setiap anggota. Karena kita juga masih membuka peluang untuk teman-teman yang sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman berorganisasi untuk bisa mencari pengalaman berorganisasinya bersama Himti. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, anggota ini bisa ditempatkan di divisi atau komisi yang sesuai dengan kemampuannya, di mana setiap divisi memiliki key performance indikatornya tersendiri yang jelas, dan ada mekanisme feedbacknya yang berkala, sehingga kinerja anggotanya ini bisa terevaluasi dan yang sudah baik bisa ditingkatkan lagi. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi ini secara berkala agar bisa men-track seberapa berkembangnya divisi dan komisi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Terakhir, saya persilakan pada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini akan saya akan menjawab pertanyaannya ya. Bagaimana cara pembagian kualitas untuk bagian kerja ya, tiap-tiap divisi dan komisi. Oke, jadi di sini kita awal-awalnya itu akan melakukan mungkin sebuah survei agar kita tahu bahwa mereka itu lebih minat di mana. Lalu ada juga yang namanya internship. Jadi kita bisa tahu kira-kira mereka itu lebih suka di bagian mana atau komisi mana. Nah, sehingga dari sana kita sudah bisa dapatkan kira-kira passion mereka itu di mana. Itu sebenarnya nggak cuma passion doang sih, bisa saja mereka ingin belajar hal baru. Misalnya kita kan teknik informatika ya teman-teman ya. Nah, bisa saja mungkin mereka mau belajar desain ataupun mencoba membuat desain. Nah, mungkin kita bisa adakan pelatihan ataupun masukkan mereka ke dalam di komisi 3 seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya adalah kita bisa melakukan asesmen terlebih dahulu agar pembagian divisinya itu berkualitas dan efisien untuk setiap komisinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dan selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya akan memberikan tanggapan untuk calon nomor 3 ya, yaitu Angel Rachel. Kira-kira bagaimana cara untuk mengevaluasi setiap komisi divisi agar mereka itu bisa lebih efisien kinerjanya, ataupun bagaimana cara Anda mengecek apakah tiap orang atau tiap aktivis sudah tepat berada di komisi yang mereka jalankan sekarang, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya.
Berikutnya saya persilakan pada calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya dan pertanyaannya dari Lindan. Untuk evaluasinya dari setiap komisi dan divisi di HIMTI bisa kita lakukan dengan pendekatan sistematis yang mencakup beberapa langkah kunci gitu. Pertama, kita bisa menetapkan dulu nih, kira-kira standar untuk divisi ini tuh apa, targetnya apa, sehingga kita bisa lihat progresnya setiap bulannya atau setiap minggunya, sejauh mana mereka sudah mengerjakan menuju targetnya itu gitu. Kemudian kita bisa lihat dari laporannya mereka, pencapaiannya udah sampai mana, dan kita bisa melakukan feedback untuk memberikan bisa itu berupa pujian atau juga masukan bagaimana mereka bisa meningkatkan performance-nya lagi begitu. Kemudian di setiap divisi dan komisi itu nantinya juga kan ada penanggung jawabnya seperti manajer, general manager begitu. Jadi mereka juga bisa membimbing anggotanya untuk bisa berkarya dengan baik begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Eh, Evaluasi dan berbagai macam mahasiswa atau aktivis yang ingin mencoba hal baru ataupun ingin mendalami apa yang sudah mereka miliki gitu. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan bagaimana cara Anda melihat potensi-potensi mereka dan juga yakin mereka seperti yang kita ketahui ya, kayak internship ataupun hilet itu memiliki banyak orang dan sangat susah untuk melihat masing-masing dari orangnya gitu. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk melihat per masing-masing orang dan apakah yakin bahwa mereka sangat bagus di komisi ini ataupun mereka ingin mencoba dan harus dibimbing lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Berikutnya saya persilahkan pada calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktunya moderator dan tanggapannya dari calon nomor 2 itu Sharon ya. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana caranya kita tahu ya, dia juga lebih efisien. Jadi mungkin kita bisa melihatnya saat mereka intern atau hilet dari sifat-sifatnya. Misalnya dari manajer masing-masing region, nanti misalnya melakukan internship dan manajer tersebut bisa melihat apakah orang tersebut memiliki potensi untuk masuk dalam salah satu komisi yang ia pilih. Lalu kita juga bisa melihat dari historinya, histori dari Chavis ataupun orang yang ingin masuk ke komisi tersebut. Misalnya contoh, orang tersebut mempunyai background juara, pernah juara desain misalnya. Anggap saja misalnya juara desain di sekolah. Nah, maka itu sudah bisa membuktikan ya bahwa orang tersebut layak atau memiliki potensi dalam komisi 3 seperti itu. Ataupun misalnya orang tersebut punya pengalaman tutoring seperti itu. Tutoring kepada anak-anak. Nah, maka orang tersebut punya potensi untuk masuk ke dalam komisi 1 yaitu mungkin PC. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat historinya dan juga dari manajernya sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dan dengan ini, debat mengenai topik 2 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik ketiga, yaitu sumber pendanaan HIMTI. Pertanyaannya, sebagai sebuah organisasi, HIMTI tentu saja memerlukan dana dalam seluruh program kerjanya.
Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga dan meningkatkan pemasukan HIMTI sebagai sebuah organisasi? Dan saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan di topik pertama tadi, saya sadar bahwa dalam seluruh program kerja HIMTI itu diperlukan dana. Oleh karena itu, saya ingin menghadirkan dan mengoptimalisasi Histor sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan pemasukan HIMTI sebagai organisasi. Nah, Histor ini apa? Histor merupakan program kerja yang bertujuan untuk mencari sumber pendanaan tambahan yang bisa digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan HIMTI. Kemudian, melalui Histor ini bisa juga kita mengembangkan skill anggota HIMTI dan mendapatkan pengalaman langsung dalam berwirausaha, memasarkan produk, dan mengelola keuangan. Kemudian kita bisa juga mencari sponsor untuk acara-acara HIMTI. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan juga sangat diperlukan, yaitu bisa dengan membuat laporan keuangan yang bisa diakses oleh anggota dan rutin melakukan audit internal untuk memastikan pengelolaan dananya itu tepat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Moderator atas waktunya. Jadi bagaimana cara meningkatkan dana HIMTI untuk event-event diadakan ya? Oke, mungkin dari saya kita bisa meningkatkan dari sisi PR ataupun nanti ada sponsor, dari divisi sponsor saya yang akan melakukan offering kepada tiap-tiap perusahaan ataupun badan yang ingin kita tawarkan. Jadi dengan adanya proposal tersebut, kita juga harus membuat event yang menarik di mata mereka. Nah, maka dari itu target saya adalah kita akan membuat event-event yang menarik di mata investor. Nah, biasanya itu dalam hal community. Nah, maka dari itu dari saya, cara meningkatkannya adalah dengan kita memperkuat proposal dan juga bisa untuk menjual beberapa merch yang menarik. Karena dari pengalaman saya untuk Tekno, itu cukup banyak yang beli merch-nya. Jadi saya bisa ambil bahwa untuk menjual merch itu juga cukup efisien seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dan terakhir, saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menjawab untuk masalah keuangan HIMTI ya. Untuk keuangan HIMTI, untuk sampai sekarang, HIMTI sudah baik dalam mengatur keuangan, yaitu membatasi pengeluaran untuk masing-masing acaranya dan tidak melebihi 30% dari keuangan yang dimiliki. Itu adalah salah satu hal yang sangat baik karena membatasi adalah salah satu contoh yang baik. Selain itu, kita juga bisa menambahkan di struktur organisasi untuk divisi sponsor. Saya berencana untuk kepengurusan 2024 untuk menambahkan divisi sponsor di Komisi 4, yaitu bersama HRD dan juga supervisor. Karena Komisi 4 akan menampung sumber daya, yaitu untuk HRD sumber daya manusia dan untuk sponsor sendiri itu adalah sumber daya keuangan. Dengan itu kita bisa menambahkan uang HIMTI, ya keuangan HIMTI, tidak hanya pada saat acara, yaitu divisi sponsor sebuah acara, tapi juga untuk kesehariannya kita bisa mengadakan acara-acara yang dapat membuat HIMTI menjadi lebih profit. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kepada calon nomor 1, saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa proposal yang Anda buat itu nanti memiliki konten yang komprehensif, menarik, dan dapat memenuhi ekspektasi calon investor, atau sponsor gitu ya. Kemudian, menurut Anda, apakah sponsor itu bisa bertahan lama gitu, atau cuma dalam satu udah gitu? Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Berikutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Satu moderator dan tanggapannya calon nomor 3 dari Rachel ya. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana cara saya memastikan proposal tersebut menarik ya di mata investor. Dari saya, proposal yang menarik itu juga harus ada event yang menarik ya tentu saja. Maka dari itu saya juga harus mengadakan, bukan harus ya, saya akan mengadakan survei terlebih dahulu kepada anak-anak SOCS ataupun kepada publik. Nah, jadi saya akan melakukan survei kira-kira apa aja sih yang ingin mereka pelajari atau mereka tertarik ke bidang apa. Nah, jika ramai pengikutnya atau jika ramai yang mengisi, contoh, banyak anak SOCS yang ingin belajar tentang data science. Nah, maka kita bisa mengadakan event tersebut dan pendaftarnya banyak, lalu akan ada investor yang tertarik untuk mendanai event kita. Misalnya dari beberapa company IT misalnya, karena kan berhubungan dengan data science-nya, seperti itu. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya ingin menanggapi calon nomor 3. Saya setuju dengan ada ide histor, namun saya juga ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara Anda membuat histor ini itu efektif dan bisa menambah masukan dana untuk HIMTI. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Dan berikutnya, saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya setuju dengan Sharon tadi yang ingin menambahkan divisi di Komisi 4 ya, yaitu di sumber daya, yaitu HRD untuk sumber daya manusia dan sponsor sebagai sumber daya pendanaannya, keuangannya. Nah, untuk histori ini bisa berjalan efektif, selain kita membuat divisi dan komisi baru yang benar-benar berfokus di bagian itu, yang nantinya histori ini bakal dipegang sama orang di komisi dan divisi itu, kita juga bisa lakukan riset untuk mengetahui produk apa yang sebenarnya tuh diminati oleh target market kita yang adalah mahasiswa BINUS gitu kan. Seperti merchandise seperti apa sih yang diminatin, terus makanan dan minuman apa sih yang benar-benar oke gitu untuk mahasiswa BINUS. Kemudian kita juga harus memastikan kualitas produk yang ditawarkan itu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi mereka nggak kecewa akan produk yang kita jual. Kemudian harganya juga harus masuk akal begitu ya. Jadi harganya ini harus tetap kompetitif dan bisa tetap memberikan keuntungan bagi HIMTI gitu. Kemudian kita juga harus aktif dalam promosi dan pastikan histori ini sesuai dengan marketnya masing-masing. Seperti mungkin saja di BINUS Alam Sutra itu yang laku minumannya, sedangkan di Kemanggisan yang laku itu makanannya. Oleh karena itu kita tetap harus melakukan riset pasar di masing-masing region. Sekian dari saya, semoga menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Dengan ini, debat mengenai topik 3 sudah selesai. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke topik keempat, yaitu visi dan misi HIMTI. Pertanyaannya,
Seperti yang kita ketahui, HIMTI memiliki misi agar dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Sebagai calon ketua umum periode 2024-2025, apa hal yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan misi ini dalam waktu yang singkat? Saya persilahkan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator atas waktu dan pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana cara kita bisa mewujudkan visi dari HIMTI ya, yaitu dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Jadi di sini saya juga punya proker, yang namanya adalah Commit ya, yaitu Community IT. Di sini HIMTI akan mengadakan workshop ataupun seminar untuk komunitas, tidak hanya untuk anak SOCS tapi untuk umum. Nah dari sini kita bisa membuat event yang menarik dan bisa menarik calon investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita terbuka untuk semua orang, bahkan bukan dari sisi investor saja ya, dari sisi member untuk pendaftar ataupun dari sisi investor. Kita bisa membuka untuk semuanya, seperti itu. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dan selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk menjawab pertanyaan tentang visi HIMTI, yaitu terkenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025, saya ingin menggunakan kesempatan kita memiliki salah satu region yaitu Senayan yang memang sudah terhubung dengan internasional. Di situ kita bisa mengambil kesempatan untuk lebih dikenal di skala internasional. Selain itu, kita juga bisa mengikuti lomba-lomba internasional, mungkin lomba-lomba yang bisa berhubungan dengan IT maupun berhubungan dengan yang lain. Contohnya misalnya lomba videografi atau apapun yang bisa membuat HIMTI itu lebih dikenal di ajang internasional gitu. Seperti contohnya mengikuti lomba misalnya short film. HIMTI membuat salah satu seperti satu kelompok untuk mengikuti acara lomba tersebut, dan meskipun tidak menang atau kalau menang lebih bagus ya, cuma kalau misalnya tidak menang pun itu bisa membawa HIMTI lebih jauh gitu. Jadi sementara ini untuk untuk lomba seperti itu, dan mungkin kita juga bisa mengadakan acara-acara yang internasional gitu. Jadi tidak hanya acara melalui Indonesia, tapi juga kita bisa mengadakan acara yang internasional menggunakan bahasa Inggris, dan misalnya kita juga bisa mengadakan lomba. Justru kitanya mengadakan lomba untuk menarik semua orang itu. Jadi untuk mengetahui HIMTI lebih lagi. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Terakhir, saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin melakukan kolaborasi internasional atau kerjasama dengan asosiasi mahasiswa atau lembaga serupa di universitas yang juga ternama di Asia Tenggara begitu, untuk meningkatkan exposure HIMTI sendiri. Karena seperti yang kita tahu, BINUS sendiri itu sudah terkenal di kalangan internasional juga, akan tetapi HIMTI itu belum. Jadi yang baru terkenal itu BINUS-nya gitu. Jadi saya ingin membuat suatu kerjasama dengan lembaga ataupun mahasiswa dari luar negeri untuk bisa menambah jaringan kita begitu. Kemudian bisa juga dengan program kita yaitu HISHOT untuk membuat
exposure kita di luar negeri itu juga bertambah gitu. Kayak kemarin yang tahun ini itu ada ke Singapura, itu kan bisa membuat orang-orang di Singapura itu mengetahui juga mengenai kalau di BINUS itu ada loh HIMTI begitu. Kemudian kita juga bisa dengan melakukan mengadakan workshop atau seminar yang narasumbernya itu dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas SDM HIMTI dan jaringan HIMTI juga begitu. Kemudian bisa juga memanfaatkan jaringan alumni HIMTI yang mungkin juga udah berkarir atau melanjutkan studi di Asia Tenggara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, saya setuju dengan Lindan bahwa kita harus kita bisa mengadakan community, maksudnya sebuah community yang akan nantinya mengadakan workshop dan berbagai broker untuk mengenalkan HIMTI kepada luar gitu. Cuman saya ingin memberi tanggapan apakah cara ini adalah cara yang paling efektif atau bisa dibilang cara ini adalah cara terbaik gitu ya untuk menyelesaikan dan mewujudkan visi HIMTI, yaitu terkenal se-Asia Tenggara di tahun 2025. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Berikutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas moderator dan tanggapannya dari Sharon. Jadi, saya akan menanggapi pertanyaannya ya. Apakah ini cara terbaik? Mungkin saya bisa bilang dulu ya. Ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi, sebenarnya ada banyak jalan untuk membuat HIMTI menjadi dikenal ya se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Dan menurut saya salah satunya adalah mengadakan community development ini. Nah, jadi mungkin saya tadi agak lengkapin dikit ya. Kita bisa mengambil pembicara atau peserta dari berbagai macam negara. Kalau di Simalang sendiri, itu sudah ada dosen yang mau membantu untuk mengenalkan HIMTI kepada masyarakat. Dan dengan adanya workshop ataupun seminar semacam itu ya, bisa saja menarik minat dari berbagai macam investor. Seperti itu, misalnya dari luar negeri ataupun dari Asia Tenggara yang kita targetkan. Seperti itu. Terima kasih. Tentunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 2, Sharon. Seperti yang tadi dijawab oleh Sharon kan ingin membuat lomba yang berhubungan tentang IT ataupun bukan gitu ya, yang bisa diikuti oleh masyarakat internasional juga. Nah, melihat TechFest kemarin yang diselenggarakan secara nasional, tetapi ada kurangnya minat orang-orang untuk mengikuti TechFest itu. Nah, jadi gimana caranya untuk membuat masyarakat internasional itu tertarik sama lomba kita yang lomba yang dibuat yang berhubungan dengan IT gitu, yang diselenggarakan oleh kita. Apakah lombanya itu mirip dengan TechFest atau bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Berikutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin di sini ada sedikit miskom ya. Maksudnya tadi saya bilang ya, untuk lomba IT itu kita dari HIMTI-nya yang mengikuti lomba dari luar. Jadi untuk
yang saya sebutkan IT ataupun bukan IT, itu adalah lomba yang akan kita ikuti agar kita bisa membawa nama HIMTI ke ajang internasional gitu. Jadi untuk lomba-lomba seperti itu kita yang mengikuti. Nah, untuk pertanyaan lomba seperti TechFest yang kurang diminati dan bagaimana cara mengatasinya, sebenarnya memang kita adalah himpunan IT gitu ya. Cuman di sini kita bisa mengangkat sebuah hal yang berhubungan dengan IT, contohnya AI atau yang lain itu, dan bukan hanya dengan sebuah lomba kayak kalau kemarin kita mengangkat UI UX dan ya itu seperti itu TechFest. Nah, kita bisa mengangkat seperti AI, mereka bisa memiliki yang berminat untuk membuat aplikasi, yang membuat berbagai macam produk yang menggunakan AI, itu bisa lebih diminati oleh berbagai ajang seperti nasional ataupun internasional. Karena zaman sekarang AI sangat booming, sangat tren gitu. Dan selain itu kita juga bisa mendapatkan benefit dari student exchange. BINUS sudah menerima student exchange dari berbagai negara, dari Asia Tenggara maupun dari luar seperti Prancis dan segala macamnya. Jadi kita bisa lebih ke meminta tolong kepada mereka untuk mengenalkan HIMTI kepada internasional. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Nah, dengan ini, debat mengenai topik 4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kelima yang sekaligus merupakan topik terakhir dari debat hari ini, yaitu target setiap calon untuk 1 periode selanjutnya. Pertanyaannya, sebagai seorang calon ketua umum, apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai target yang telah Anda masukkan selama 1 periode ke depan melalui proker Anda? Dan saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebenarnya untuk depannya saya menginginkan bahwa HIMTI ini bisa dapat menjadi wadah untuk Fakultas SUCS. Untuk sekarang ini memang HIMTI sudah menjadi wadah yang sangat baik ya untuk Fakultas SUCS. Dan juga semakin banyak anak-anak yang memiliki integritas, attitude, etika yang baik gitu untuk membawa HIMTI menjadi lebih baik. Cuman untuk kedepannya sebagai chairman saya akan memastikan bahwa seluruh aktivis dapat bonding ya. Sebenarnya kan untuk organisasi sendiri itu kita harus bisa bonding agar kita mengenal dengan satu sama lain, tidak hanya di satu region tapi juga di region yang lain. Yaitu 7 region, kita memiliki 7 region, kita bisa kenal melalui komisi divisi, kita bisa kenal melalui acara. Jadi kita harus membuat aktivis-aktivis tersebut dapat mengikuti berbagai acara dan dapat mengenal banyak aktivis lainnya gitu, untuk mengejar bonding dan membuat suatu organisasi itu tidak berjalan sendiri-sendiri, namun berjalan bersama. Karena dengan solidaritas kita berjalan bersama, saya yakin kita akan bisa menuju ke atas ya, ke yang lebih baik gitu. Selain itu juga yang terpenting kita harus memiliki kesetaraan bekal dan pengalaman. Kenapa saya mengangkat hal itu? Karena menurut saya HIMTI saat ini sangat tersenter di Greater Jakarta ya. Namun untuk region-region yang lain itu masih belum terlalu bisa mengikuti banyak karena memang acara kita tersenter dan kalau onsite pun di Jakarta. Mungkin beberapa region lainnya memiliki acara tersendiri. Cuman nantinya saya ingin membuat seluruh region itu berkumpul dengan acara program kerja saya. Itu saya ingin membuat sebuah acara yang kita akan bonding di Semarang, yaitu kota center dari
kota yang menjadi tengah antara Gereja Jakarta dan juga Malang gitu. Jadi di sana mereka bisa bonding dan juga tidak hanya bonding, mereka bisa belajar tentang IT ataupun yang lainnya seperti musik dan segala macam gitu. Jadi nantinya saya akan membuat acara tersebut agar kita semua bisa lebih solid dan lebih bonding. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Setuju dengan Sharon, kita itu perlu mempererat hubungan antar anggota HIMTI dari berbagai region. Nah, maka dari itu saya membuat program kerja bernama HIMTI Family Gathering yang bisa diikuti oleh anggota HIMTI. Anggota ya, bukan aktivis doang gitu. Jadi, melalui HIMTI Family Gathering ini diharapkan kita bisa melakukan kegiatan seperti outbound dan sesi berbagi pengalaman, cerita, dan anggota juga bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinannya, kerjasama tim, dan pemecahan masalah dari kegiatan yang akan dibuat nantinya. Selain itu, saya juga ingin HIMTI ini nanti ke depannya tetap bisa menaungi mahasiswa SOCS dan bisa menjadi wadah untuk mahasiswa bisa meningkatkan soft skill mereka dan hard skill-nya mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Dan terakhir, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaannya, yaitu saya ingin membuat HIMTI menjadi wadah SOCS ya dengan baik, dan tidak hanya untuk anggota SOCS, saya juga ingin membuat impact kepada masyarakat. Nah, jadi dengan bagaimana cara dengan membuat beberapa event yang menarik dari sisi SOCS, misalnya hard skill ataupun soft skill, sehingga HIMTI menjadi tempat untuk meningkatkan value mereka. Nah, lalu kalau dari sisi community atau masyarakat, kita bisa bekerjasama dengan berbagai orang, yaitu aktivis, untuk membuat masyarakat sekitar kita itu memiliki value yang lebih dan bisa sustainability. Misalnya saja kita bisa mengadakan event pelatihan siswa ataupun panti asuhan agar mereka bisa menghadapi terjangan teknologi ya. Jadi mereka itu bisa mengerti lah bagaimana cara memanfaatkan teknologi di era sekarang ini. Karena yang kita tahu, digital literasi di Indonesia itu masih terbilang cukup rendah. Maka dari itu target saya adalah saya ingin meningkatkan masyarakat agar mereka lebih aware dengan teknologi dan juga sekaligus meningkatkan value dari sisi mahasiswa SOCS, baik dari anggota maupun aktivis. Dan juga tidak lupa untuk membuat agar setiap aktivis ataupun anggota SOCS itu lebih dekat satu sama lain. Dengan apa? Dengan event-event yang akan kita adakan ke depannya. Misalnya saja ada event all region. Nah, itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendekatkan diri satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita bisa menambah relasi lah ya. Jadi misalnya aku yang di Malang bisa kenal sama Sharon di Jakarta, bisa kenal sama Kisah di Semarang misalnya, ataupun beberapa anggota ataupun aktivis lainnya yang berada di luar daerah kita. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 2, yaitu Sharon. Bagaimana cara Anda mengukur kesuksesan dari kegiatan yang bonding ke Semarang itu, dan bagaimana cara Anda mengajak mahasiswa SOCS untuk berpartisipasi aktif untuk mau ikut gitu ke Semarang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Berikutnya, saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan saya ingin menjawab juga pertanyaan dari Angelin Rachel ya. Jadi Semarang ini sangat bisa dibilang sangat dekat antara Jakarta dan juga Semarang, dan Malang, Jakarta Semarang dan juga Malang Semarang gitu. Untuk dari segi biayanya sendiri, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya itu serendah mungkin ya. Jadi untuk biaya tiket masuk dan segala macamnya pun tidak terlalu mahal. Dan kita bisa juga mengangkat acara-acara, maksudnya rangkaian acara yang akan kita adakan. Karena sebenarnya untuk menarik aktivis ataupun orang-orang untuk join ke acara ini, itu sangat mudah dengan cara apa? Dengan kita mengajak satu geng-geng gitu. Jadi kayak kita mengajak, misalnya contoh, saya memiliki berbagai teman gitu, saya ajak semuanya gitu. Karena dengan itu, oh siapa aja yang ikut? Oh ini. Nah semakin lama akan semakin banyak. Karena dengan itu, dengan bermula dari satu kelompok, kita akan bisa kenalan dengan kelompok yang lainnya. Dan untuk efektif atau enggak, menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena kita bisa lebih membondingkan mereka gitu. Mungkin skalanya tidak terlalu besar, karena emang untuk pergi kayak gitu membutuhkan biaya, membutuhkan keniatan dan segala macamnya. Cuman dengan mulai dari situ, kita bisa membuat satu sama lain semakin kenal dan akan berjalan terus gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya ingin menanggapi mungkin untuk kedua calon ya, karena di sini saya juga ingin menambahkan sebuah ide mungkin untuk bondingnya. Jadi mungkin kita bisa mengajak mereka dengan event yang menarik. Misalnya kita adakan dulu turnamen game, bisa game apa saja ya, di setiap region terlebih dahulu. Nah, nanti dari pemenang setiap region, kita akan mengumpulkannya di Semarang, misalnya. Seperti yang tadi calon nomor 2 bilang, Sharon. Nah, nanti dari sana, mereka akan terbentuk sebuah komunitas. Oh, segini loh yang main game, misalnya. Ataupun nggak cuma game sih, bisa saja olahraga. Misalnya, futsal, basket, badminton, ataupun olahraga-olahraga lainnya. Nah, jadi kita itu bisa mendekatkan mereka dengan hal atau passion yang mereka sukai. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari calon nomor 1. Mengingat aturannya hanya salah satu calon, maka saya arahkan ke calon nomor 3. Saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih calon nomor 1 atas pertanyaannya. Saya setuju bahwa itu bisa dijadikan salah satu metode. Akan tetapi menurut saya dengan kegiatan seperti itu apa tidak mengkotak-kotakan mereka sesuai dengan passion-nya gitu. Seperti misalnya yang futsal, yang basket, itu nanti kan terpisah-pisah. Kemudian apakah itu memerlukan waktu tempo yang panjang gitu. Sedangkan kita kan untuk bisa pergi ke Semarang itu nggak bisa setiap minggu kita pergi ke sana untuk acara HIMTI begitu kan, karena keterbatasan pendanaan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa dijadikan opsi untuk di akhir semester mungkin ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Dengan ini, debat mengenai topik 5 sudah selesai.
Dan topik tadi sekaligus menutup sesi debat hari ini. Dan sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan debat hari ini, ketiga calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement sebagai bentuk untuk meyakinkan para anggota School of Computer Science untuk memilih Anda. Oleh karena itu, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktu moderator. Jadi untuk sesi debat kali ini saya akan memberikan closing statement ya. Teman-teman dari SOCS ataupun dari Bapak Ibu sudah mendengarkan, sudah bisa menilai kami bertiga kira-kira yang mana yang cocok untuk menjadi pemimpin kalian, karena tiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Jadi jangan takut ya untuk memilih salah satu dari kita. Kita juga nggak bakal marah kok ya kalau misalnya nggak dipilih, dan juga sama-sama juga untuk ketiga kita ya, itu sama-sama ingin agar HIMTI, SOCS, dan masyarakat Indonesia global ya, semua itu menjadi lebih baik. Dan juga jangan lupa untuk voting teman-teman, jangan sampai golput. Dan juga saya harap siapapun yang terpilih bisa memimpin HIMTI ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan value dari sisi BINUS maupun masyarakat maupun anggota dan aktivis dari HIMTI tersebut. Saya mengucapkan terima kasih jika teman-teman bisa mempercayakan saya sebagai pemimpin, dan jika saya terpilih saya akan menjaga amanatnya ya, dan juga saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan value dari HIMTI serta teman-teman semua. Jadi saya akan setara juga ya terhadap teman-teman semua, tidak akan ada yang berat sebelah, dan saya akan berlaku adil kepada seluruh anggota maupun aktivis dari HIMTI. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sudah mendengarkan, dan semoga kalian semua tetap sehat ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1. Dan selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat teman-teman dan panitia yang sudah hadir menyaksikan debat calon chairman 2024 ini hingga akhir gitu ya. Saya juga sangat bersyukur kita semua bertiga diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat dari topik-topik yang sudah diberikan. Lalu juga kami semua ya tahulah peranan himpunan untuk sebuah fakultas itu sangatlah penting gitu. Dan siapapun yang terpilih, kami juga akan bekerja keras dan berkorban untuk HIMTI gitu kan, untuk membawa perubahan positif dan yang lebih baik agar HIMTI bisa mencapai visi misinya gitu. Dan karena itu kita juga semua tahu eksistensi HIMTI itu sangat bermakna, dan selain pemimpin kita juga membutuhkan dukungan dari Anda semua gitu agar dapat mencapai potensi maksimal dari himpunan gitu. Dan dari debat yang sudah kami lakukan, ya kalian bisa mendapat bayangan gitu ya, bayangan sedikit lebih jelas tentang kita bertiga. Dan kalian boleh bebas memilih siapapun, dan siapapun yang naik itu pun akan berbuat yang terbaik untuk HIMTI gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih, maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2. Terakhir, saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh panitia dan teman-teman yang sudah mendengarkan debat kita dari awal hingga akhir. Sekarang kita semua sudah mendengarkan ide, solusi, serta komitmen dari setiap masing-masing kandidat. Sehingga semua pilihan kalian itu saya yakin akan sesuai dengan hati nurani kalian dan kalian bisa menilai secara objektif begitu ya. Saya yakin kami sebagai calon kandidat semuanya menginginkan HIMTI bisa menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi jika saya terpilih nantinya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mencapai visi misi HIMTI dan merealisasikan program kerja yang bisa berdampak positif
baik bagi himpunan kita sendiri maupun sekitar kita. Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesempatan dan perhatiannya. Salam One Family One Goal, saya Rachel kandidat nomor 3 mengajak Anda semua untuk bersama-sama membangun masa depan HIMTI yang lebih cerah, inklusif, dan inovatif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3. Dan itu dia closing statement dari para calon Ketua Umum HIMTI 2024. Dengan ini, rangkaian kegiatan debat calon Ketua Umum HIMTI 2024 sudah berakhir. Pemilihan akan dilakukan dengan voting. Periode voting yaitu pada tanggal 15 sampai 28 Oktober 2023. Dan voting ini akan dilakukan di website HIMTI yaitu pada link election.himtibinus.or.id. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh mahasiswa School of Computer Science atas kehadirannya pada debat calon Ketua Umum HIMTI 2024 hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Saya Santi dan partner saya Rehan mewakili seluruh panitia debat pamit undur diri. Terakhir, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu.